Api di atas kepalamu. Api yang di atas kepala itu sesungguhnya adalah belencong, adalah penerang, lampu penerang di saat wayangan, sebagaimana matahari. Bayang-bayang di layarmu, nada di jejak-jejak kaki. Nada di jejak-jejak kaki adalah keprak. Jadi di wayang itu kalau belencong atau lampu itu penggambarannya sering diartikan sebagai matahari, lalu layar itu seperti layar kehidupan, jagatan, artinya ruang hidup manusia. Kemudian gedebok atau warna hitam di layar itu disebut pelemahan, itu seperti rata tanah, maksudnya bumi yang diinjak. Maka keprak yang dimainkan kaki kidalang, cerek-cerek itu desir darah. Dan kemudian kotak yang digedok dengan cempolo itu seperti detak jantung. Jadi artinya kalau jantungnya berdetak, darahnya mengalir, ruangnya ada, sumber cahayanya ada, hidup dimulai, kira-kira begitu. KCRFT. Oh nggih, Mas. Sopo ya KCRFT iki lali aku. Hello, good evening, Kate Devani. Kamu berarti dari jauh ini. Yosan Wahyu join sak gitare nek perlu, ora mek ongak-ongak. Api di atas kepalamu, bayang-bayang di layarmu. Nada di jejak-jejak kaki, kisah-kisah riwayat negeri. Ruang keluh kesahmu, kata-kata janji-janji, mimpi bunga-bunga tidurmu, kadangkala cuma bisu. Padamu, pada kita semua, ku percayakan perca-perca yang tersisa. Suaramu di sana, kami di sini, saksi-saksi menunggumu. Selamat malam, Oktavianto, Dika Wijaya, Mas Linggo Alit. Wah, dalange Palur, Dek Canggih, Krisno. Selamat malam, yang belum sempat tersapa, sorry, gak iso kewaca kabeh. Oke, kita lanjutkan dongeng kemarin soal kemarin Arjuna, Ekalaya, dan Karno. Tapi Adipati Karno belum sempat rampung karena waktunya habis kemarin. Kita mau ngomong soal Karno. Nah, Karno ini sebagai anak Kunti yang pertama, tapi waktu Dewi Kunti melahirkan Adipati Karna atau Suryatmojo atau Suryo Putro, itu dalam posisi belum punya suami. Padahal Kunti ini anak raja. Nah, sebagai seorang anak raja yang mestinya diharapkan menjadi contoh buat perawan-perawan di seluruh negeri Mandura pada waktu itu, ini ada pilihannya menjadi berat. Ini anak ini mesti dipertahankan menurut Kunti, tapi apakah juga harus dibesarkan sendiri? Kemudian keputusannya, ya ini agak politis karena itu akan bikin malu, 1, 2 berarti akan membuat kewibawaan Raja Mandura merosot. Maka keputusannya, Syahdan menurut cerita bayi karena kecil ini dihanyutkan di sungai. Nah, dihanyutkan ini juga bolehlah diinterpretasi. Di kitab Wiracarita aslinya memang dihanyutkan di sungai, tapi untuk masa-masa hari ini yang namanya dihanyutkan itu ya bisa saja sebenarnya semacam disembunyikan atau diserahkan dari keluarga Mandura, diserahkan kepada Resi Druwoso. Oleh Resi Druwoso bisa saja misalnya kita membuat itu tidak dihanyutkan, tapi ya dibawa aja ke Hastinam, kemudian menjadi anak pungut Lurah Peto Praloyo yang bernama, waktu itu masih kelurahan soalnya, sebelum menjadi Kadipaten. Peto Praloyo itu menjadi kelurahan dulu. Lurah Adiroto yang kemudian menjadi Adipati, nanti ada kisahnya tersendiri itu.
kenapa Kelurahan Petopraloyo kemudian menjadi Kadipaten Petopraloyo. Ada kisahnya. Singkat cerita, Karno ini kemudian sejak kecil dididik oleh Adiroto dan istrinya. Ada yang menyebutnya Rada, ada yang menyebutnya Nodo. Rado utawi Nodo. Nah ini versi saja, tidak apa-apa. Terus begitu besar, ya karena darahnya memang darah Mandura. Artinya rata-rata darah Mandura itu apa sih? Iya. sumbunya gampang tersulut. Jadi perasaan sensitif. Itu hampir begitu rata-rata. Nah, sensitif ini bisa menjadi keras tapi juga bisa kemudian menjadi peka dan sangat lembut. Nanti mekarnya begitu. Kalau dia menjadi Bolodewo itu jadi sumbu pendek, tapi kalau ke Sembodro itu menjadi sangat menampung. Kalau ke Kresno menjadi sangat landep atau tajam atau beling dalam arti tajam. Sejak kecil Kresno itu beling gitu. Nah, Karno itu juga begitu. Sebagai yang sebenarnya satu sumber, karena Karno itu anak Kunti. Kunti itu buliknya Kresno, Kunti itu bibinya Kresno, tantenya Kresno gitu. Karena ini Beduk deh. Iya pisang-pisang rapopo loh masamu. Ini bahasanya campur-campur ya teman-teman, karena yang gabung di Apa? Nggak nyamuk. yang ini kan nggak semuanya teman-teman pedalangan, nggak semuanya teman-teman Iya rene suarane. yang hilut kabudayan, yang dalam arti sudah ngerti ceritanya, tapi juga teman-teman beberapanya milenial, beberapanya sangat modern. Nah ini yang penting bisa diterima dengan sederhana saja gitu. Kemudian Karno tumbuh besar dan dia istimewa. Dia dikenal memiliki kemampuan panah yang seperti kita ceritakan tadi malam, bahwa Karno ini kemampuan panahnya luar biasa. Tadi malam kita sempat ngomong bahwa Ekoloyo atau Bambang Ekoloyo itu pemanah paling cepat, Karno itu pemanah paling tepat, paling titis, tapi Arjuna memanah sembari memejamkan mata. Nah, jadi kelasnya kira-kira seperti itu, beda-bedanya sedikit-sedikit kayak gitu. Nah, jadi sama-sama orang berilmu, bidangnya sama, ternyata spesifikasinya bisa lain-lain. Oh, kelebihan dia di sini, dia di sini, dia di sini. Ekoloyo di kecepatan, Karno di ketepatan, Arjuna di intuisi, karena dia sudah tidak perlu lagi membidik. Memanah itu sudah manah, sudah di, ya hakikat memanah ala Nusantara, bahwa
ujung panah ada di dada begini, dan kemudian yang menggerakkan sudut busur itu sudah hatinya. Jadi hatinya mengarah pada sasaran, maka otomatis tubuhnya menggerakkan busur dan anak panah itu dalam sudut yang tepat, rentangan yang tepat, sehingga ketika panah dilepas dia otomatis sudah akan tepat mengenai sasaran, kira-kira begitu. Oke, kembali ke Karno. Nah, kenapa desa atau kelurahan Petopralo itu kemudian menjadi kadipaten? Itu kisahnya adalah ketika Pandawa dan Kurawa masih remaja tanggung, sama-sama masih berguru kepada Resi Durna. Pada waktu itu di perguruan Sukolimo, ada perguruan Durna ini dikenal sebagai guru perang. Guru siasat perang, tapi pokoknya guru tentang soal kesaktian, soal keprajuritan. Meskipun nanti dia juga memberikan petunjuk-petunjuk soal spiritualitas ketika menuntun Bima untuk mencari guru sejatinya itu. Nah, pada sebuah momen ujian, Kurawa yang berjumlah 100 itu selalu kalah dengan 5 orang Pandawa. Jadi Pandawa yang 5 ini mbuh piye carane iku menang. Terus kalau Kurawa itu selalu kalah dan dalam tanda petik karena remaja tanggung, mereka merasa dipermalukan. Jadi, dalam pandangan Radeyo, dalam pandangan Suryatmojo, dalam pandangan Karno, dia melihat Pandawa ini meskipun wajahnya tunduk, meskipun sambil menunduk dan cool, tapi menurut perasaan Karno itu seperti menghina 100 Kurawa itu. 100 Kurawa yang jumlahnya lebih banyak, yang badannya lebih tegap, yang otot-ototnya lebih jadi, maksudnya lebih kekar.
itu pandangannya Arjuna ketika ngelirik dan sebagainya itu dirasakan Karna sebagai sebuah penghinaan. Maka dalam suatu momen Karna yang sebenarnya bukan siapa-siapa tiba-tiba mengganggu jalannya ujian pertandingan itu, mengganggu jalannya panah Arjuna. Jadi panah Arjuna yang melesat hampir mengenai sasaran itu dipotong oleh panah Karna itu. Itu satu versi. Versi lainnya, panah Arjuna sudah tepat mengenai sasaran. Kemudian ada panah lain yang membelah panah Arjuna itu, terbelah menjadi dua di sasaran yang sama. Ternyata adalah panah si Suryatmojo alias Radeo alias si Karna itu. Nah, seperti dewa penolong Karna ini di mata 100 orang Kurawa. Wah, dewa penolong kita datang. Maka Duryudana bilang, saudara-saudaraku yang baru menolong kita ini bagaimanapun adalah saudara kita, maka tangkupkan tanganmu. Kalian harus menghormati saudara tua kita ini, kira-kira gitu. Jadi oleh 100 Kurawa, Adipati Karna ini dianggap kakak. Nah, kemudian apa? Ada suara, siapa itu? Dia cuma anak orang kasta sudra, cuman anak seorang lurah, tidak layak berada di antara sekumpulan kesatria. Nah, ini soal apa? Derajat pangkat ya kalau udah begini. Hujat. Enggak apa-apa ya, ambil hujan-hujanan. Lakonnya Karna terus dekat dengan air itu lumrah. Mas saya, Mas Bimo, Mas Indrawan dari Boyolali atau dari mana Mas Indro? Mbak Yuar, selamat malam, Mas Kristingrat, Paryomo, Mas Ivan Hendri, tak sapa terus tak terus lanjutin. Kemudian Duryudana meminta kepada ayahnya, kepada Nerpati Destorastro, harus ada cara supaya Karna ini menjadi seorang kesatria. Caranya bagaimana? Dengan meninggikan derajat bapaknya. Nah, sejak saat itu kemudian keluarlah surat kekancingan atau surat keputusan seperti penetapan itu bahwa Kelurahan Petopraloyo kemudian dijadikan kadipaten, Lurah Adiroto menjadi Adipati Adiroto, otomatis Karna kemudian atau si waktu itu dikenal dengan nama Radeo, kemudian menggunakan nama satrianya lagi menjadi Suryatmojo atau Suryaputro. Nama itu kemudian dipakai lagi oleh Adipati Karna. Tetap waktu pulang ke Petopraloyo, ya Adiroto ini serba salah karena sebenarnya dia tidak ingin mendidik Karna menjadi orang seperti itu. Nanti kelak di Bharatayuda hal-hal yang diomongkan oleh Adiroto ini akan diulangi atau dipertegas kemudian diperjelas oleh Kresna pada waktu perang Bharatayuda nanti kelak maksudnya. Tapi waktu itu pada waktu Radeo